mulai acara kita. Terima kasih untuk kehadirannya dan untuk kelancaran apa yang hendak kita lakukan. Bahkan kita belum tahu apa yang hendak kita lakukan, saya belum menyampaikan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita serahkan apapun yang hendak kita lakukan itu kepada Dia, Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya apa yang kita bicarakan ini selaras dengan perintahnya dan menjadikan kita semakin memuliakan Dia. Berdoa membuka acara kita dengan hening menurut keimanan masing-masing dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Bapak Ibu. Seperti tertulis di belakang, forum diskusi coaching for school. Yes, untuk pemanasan Bapak Ibu sekalian, untuk pemanasan. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah tahu, mendengar, dan mengalami atau mungkin belajar coaching? Yang sudah silakan ketik 1 di chatting, yang belum boleh ketik 0, silakan untuk pemanasan. Bagi yang bagi yang tidak bisa chatting, bisa yang sudah begini, yang belum begini. Yang sudah begini, yang belum begini. Oh, Pak Abdul Latif belum. Oke. Pak Luden sudah? Boleh. Oke, Bu Wedina belum. Pak Yohanes juga belum. Pak Luden belum. Bu Isni sudah tunjuk atau goyang tangan, Bu Isni? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, kami dari Masyarakat Coach Indonesia, komunitas para coach profesional berada di Indonesia sejak 9 tahun yang lalu. Sekarang sudah melakukan berbagai kegiatan untuk memasyarakatkan coaching dan terutama kepada para guru dan sekolah. Siang hari ini kami mengundang hadirin, sebenarnya terutama para kepala sekolah, untuk apa? Untuk memperbincangkan bagaimana pendidikan yang sedang Bapak Ibu lakukan bisa maju. Salah satunya dengan menggunakan coaching. Ada macam-macam hal yang bisa kita lakukan nanti dengan coaching saat kita bisa kenalan dan kemudian kita bermitra. Apa yang hendak kita lakukan adalah berdiskusi terbuka. Nanti akan disampaikan paparan sedikit tentang materi, kemudian kita akan tanya jawab, apa saja yang bisa terbuka untuk dilakukan bersama, dan kemudian nanti di akhir Bapak Ibu bisa melihat apa yang bisa kita lakukan bersama. Yes. Perkenalkan dulu yang hadir di sini dari Masyarakat Coach Indonesia. Yang pertama saya Istoto, kemudian yang kedua di samping saya ada saya spotlight saja. Yang ada di spotlight Bapak Ibu bersama saya spotlight juga adalah ini aslinya dokter ya, Dokter Agung. Dokter Agung Kris, beliau seorang dokter profesional, medical doctor, masih menjadi dokter, dan beliau juga punya perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia, maka beliau belajar kompetensi baru, menjadi seorang coach, maka beliau seorang coach profesional, dan beliau sekarang adalah Direktur Pengembangan Bisnis Masyarakat Coach Indonesia. Satu lagi saya akan hadirkan, ada Coach Muhammad Utoro. Assalamualaikum Coach Utoro. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Coach baik. Istato, Bapak Ibu sekalian, Terima selamat kasih. siang. Selamat siang, terima kasih. Coach Utoro adalah seorang coach profesional, Bapak Ibu. Beliau kalibernya bukan lagi Indonesia, tapi internasional. Beliau adalah seorang yang pernah malang melintang di dunia profesional bisnis di lembaga, concern pada pengembangan sumber daya manusia, kemudian belajar menjadi coach dan menjadi trainer coach. Beliau yang mensertifikasi atau mensertifikasi kompetensi coach bahkan kelasnya internasional. Beliau seorang license trainer untuk ilmu pengembangan, baik pengembangan manusia maupun pengembangan bisnis, Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini juga hadir teman-teman kami yang nampaknya juga tertarik dengan program ini. Yang pertama saya kenalkan sekaligus juga ada Sugeng Siang. Assalamualaikum Coach Sugi. Sugeng siang, Coach. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat waalaikumsalam. selalu, Beliau seorang Coach. kepala sekolah, Bapak Ibu, dari Semarang, SMA Mataram Semarang, yang sudah cukup lama bersama MCI menekuni pemasyarakatan coaching. Kemudian ada juga yang baru saja masih hangat, saya coba panggil. Assalamualaikum Ibu Hamidah.
Ya, beliau baru saja selesai salah satu program dari banyak program MCI, dan satu lagi ada Pak Husni. Sebentar saya ceknya. Nanti kenal. Oh, Pak Husni masih ada? Ada. Pak Husni, halo Pak Husni. Assalamualaikum. Pak Husni sekarang sementara belajar di Masyarakat Khusus Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang hadir, mari bersama-sama mereka kita akan berdiskusi. Oh, Pak Husni, saya spotlight sekarang ya. Iya, ini beliau. Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam, Coach. Oke, dari Brebes ya. Oke, kami sehat. Iya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini kami bertiga ditambah teman-teman yang hadir ini juga terpanggil seperti Bapak Ibu hadir, mereka belum tahu mau ngapain gitu ya. Maka mari kita lanjutkan acara kita. Saya tutup dulu spotlight mereka supaya tidak memenuhkan layar. Terima kasih Coach Utoro, terima kasih Coach Dr. Agung. Oke. Sekarang boleh karena hanya sedikit Bapak Ibu sekalian, saya ajak Bapak Ibu untuk unjuk suara ya. Memperkenalkan diri, nama, kemudian jabatan di sekolah atau kegiatan sekarang mungkin tepatnya, kemudian apa yang didengar sehingga hadir di pertemuan ini. Yuk kita mulai dari Pak Latif, silakan Pak Latif buka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya tempat lahir di Probolinggo. Saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Kahabul Muiz, Besuki, Situbondo, Bapak. Aha, kepala sekolah SMK ya? SMK, Bapak. SMK di Besuki, Besuki, Situbondo. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Latif. Apa yang didengar dari pertemuan ini sehingga Bapak hadir? Apa yang sudah Bapak pahami? Saya tertarik untuk melatih diri saya sendiri, terbiasa untuk menambah wawasan, Bapak. Terima kasih Pak Abdul Latif. Kita pindah ke yang muda berikutnya, Ibu Isni. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Latif. Bu Isni. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Ainur Rohmah. Saya saat ini di SMP Marhas, bertugasnya sebagai guru, namun menjadi pengurus yayasan juga. Oke, dari pengurus yayasan. Saya mendengar coaching for school ini dari teman saya, karena insya Allah nanti di tahun ajaran baru saya akan menjadi kepala sekolah. Jadi saya tertarik untuk menambah wawasan dan menambah ilmu lagi tentang bagaimana untuk menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Cocok kalau begitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Muhajir, silakan. Terima kasih Bu Isni dan silakan Pak Muhajir. Terima kasih atas kesempatan. Saya Muhammad Muhajir dari Sintang Kalbar. Kebetulan saya ketua yayasan. Saya juga kepala madrasah. Saya juga punya PKBM, Pak. Owner PKBM. Kemudian baru pagi tadi saya launching untuk TK, anak soleh. Tadi pagi. Wow, Iya. Provisiat. Iya, oleh karena itu, karena saya mengelola banyak lembaga pendidikan, saya kira ini penting untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu dari sini nanti bisa kita terapkan di sekolah-sekolah yang kami pimpin, yang kami bina. Oke, terima kasih Pak Muhajir, keren banget ini borongan, kayaknya ada saingannya Kusuk ini. Saya mau belajar dengan Kalbar ini, Pak Muhajir ini. Ya. Terima kasih Pak Muhajir. Wow, baru bukan TK. Provisiat ya Bapak ya. Karena Indonesia memerlukan itu. Ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Wadina. Boleh Ibu memperkenalkan diri, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wadina. Saya guru di SMP 3 Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kebetulan saya wakil kepala sekolah. Saya ingin menambah wawasan sih sebenarnya ikut ini. Saya dapat ini dari iklan di Facebook sebenarnya. Oke, yes. Terima kasih Bu Wadina. Oke, jauh ini dari
dari Sumatera Utara Ya, ya. mana tahu nanti mau datang ke Danau Toba, boleh. Nanti saya bawa ke sana. Saya besok pagi ke Siantar, Ibu. Oh ya, Siantar, dekat lah. Sudah dekat itu. Iya, dekat. Iya, besok pagi Iya. berangkat ke Siantar, Ibu, saya. Kalau ke Siantar sekalian jalan-jalan ke Danau Toba, enak. Ya, moga-moga bisa, Ibu. Amin. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Bu Wadina. Kita pindah ke Pak Husni. Silakan memperkenalkan diri untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, Coach. Perkenalkan, nama saya Husni Tamrin. Saya saat ini sebagai Ketua BKK di SMK Yaspia Tonjong, Kabupaten Brebes. Saya di sini ditugaskan oleh Kepala Sekolah untuk memajukan BKK di Kabupaten Brebes. Gitu. Dan saat ini saya masih belajar coaching gitu ya. Dan sekarang berada di kelas profesional perdana. Yes. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Kusni. Terima kasih. Oh, Kepala BKK, Badan Kerjasama Sekolah ya, betul nggak? Badan Bursa Kerja atau bukan? Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Itu kayak penghubung Dudi ya, dunia usaha, dunia pendidikan ya. Oke, dunia industri. Oke, terima kasih Pak Husni. Yes. Kemudian yang belum, Pak Luden, silakan. Oke, belum menyimak nampaknya Pak Luden. Kita ke Bu Hamidah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Siti Hamidah. Saya selama ini menjadi kepala sekolah di SDIT Nur Ar-Rahman, tepatnya di Cimahi, dekat pemerintah kota Cimahi, tepatnya sekolahnya di Jalan Cianjuang 77A. Kemudian alhamdulillah amanah itu sudah selesai. Selama 4 tahun kemarin saya sudah menjadi kepala sekolah gitu ya. Sayangnya mengenal coaching baru kemarin gitu ya. Itu pun dari IG gitu. Tapi selama ini ya sedikit-sedikit memang saya pendekatannya lebih ke pendekatan ya bertanya ya teman-teman maunya apa gitu itu. Tertarik dalam forum diskusi ini karena setelah kemarin lulus di guru coach profesional gitu ya. Setelah jadi kepala sekolah ini saya diamanahin lagi untuk naik ke yayasan gitu. Jadi pengurus yayasan. malah nanti harus ngurusin TK, ngurusin SD, ngurusin SMP. Kebetulan kami juga punya lembaga Tahfiz Leadership. Tahfiz Leadership itu kami sudah kerjasama dengan Ustadz Jamil Azaini, barangkali Coach Istoto. Ya, beliau juga suka ke sekolah kadang gitu, ke Tahfiz Leadership pastilah gitu. Itu terus kemudian karena saya di sini kerja ya Coach ya gitu. Di keluarga sendiri kami juga ada lembaga pendidikan gitu ya. Di kampung halaman itu kami ada TK, SDIT, SMPIT, SMKIT gitu. Jadi memang perlu ilmu gitu ya. Terus di mertua juga ada gitu ya. Kebetulan mertua juga ada wakaf MI gitu ya. Diniyah Takmiliyah gitu. Jadi di mana-mana ya begitu gitu dunia pendidikan gitu keluarga besar kami. Seperti itu gitu. Jadi memang setelah mendapatkan kemarin batch 6 guru coach profesional kan itu lebih ke kita ya gitu ya. Sementara untuk implementasi dalam sebuah lembaga gitu masih penasaran sebenarnya gitu. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Wow, borongan lagi-lagi Coach Sugi ada saingan sekarang. Ada Pak Muhajir tadi, sekarang Bu Hamidah. Ternyata borongan Coach banyak Coach. Semakin semangat. Makin seru, makin seru. Oke, kita pindah ke siapa yang belum. Tadi ada Pak Abi ya, tapi Pak Abi nampaknya terlempar keluar kah? Oke. Jika sudah, maka Bapak Ibu sekalian, oh ada Pak Abi. Halo Pak Abi, nampaknya diletakkan handphonenya menghadap ke langit-langit ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini jika Anda adalah wakil kepala sekolah, pengurus sekolah seperti Pak Husni tadi BKK, kemudian pengurus yayasan adalah pribadi-pribadi tepat seperti yang diumumkan oleh Coach Dr. Agung di grup WA. Ya, memang sekali lagi ini namanya juga masih forum diskusi dan nanti akan ada tindak lanjut
berhal-hal yang bisa kita lakukan selanjutnya. Karena begitu banyak keprihatinan tentang dunia pendidikan yang di luar jangkauan pemerintah dengan regulasi-regulasi yang ada, maka kita seringkali mengalami bahwa ada regulasi itu yang mendorong, sebaliknya ada regulasi itu yang justru bisa seperti menjerat leher kita, pengelola sekolah-sekolah, terutama yang swasta, menjadi terikat dan tidak bisa, bahkan kesulitan dalam banyak hal menjalankan lembaga pendidikannya. Maka forum diskusi siang hari ini menyangkut apa? Menyangkut yayasan, menyangkut sekolah, menyangkut guru, menyangkut murid, bahkan menyangkut orang tua murid, Bapak Ibu sekalian. Ini tentang urusan sekolah. Urusan itu bahasa Inggrisnya bisnis. Bisnis, ya. This is business school. Maka kita berbincang-bincang forum diskusi kita ini terkait dengan bagaimana memikirkan dunia pendidikan yang ada di sekarang ini. Tangan Anda, apa saja yang bisa dikolaborasikan sehingga nanti bisa menjadi sarana untuk memajukan lembaga masing-masing. Maka itu Bapak Ibu sekalian di grup WA, Dr. Agung wanti-wanti, silakan hadir bagi yang memiliki otoritas. Karena bisa saja, karena yang guru ada forum yang lain Bapak Ibu. Yang guru ada forum yang lain, jadi yang di grup itu ada banyak guru, 60%-nya guru yang hadir. Nanti akan kita buatkan forum yang lain. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang Bapak Ibu alami. Kami sangat paham, kami sangat melihat bagaimana Bapak Ibu tidak mudah menghadapi tantangan mengelola dunia pendidikan. Bagi yang sudah jalan besar, tentu saja mengalir kelancaran dan kemudahan. Tapi bagi yang setengah-setengah atau bahkan yang baru mulai, ini tidak mudah. Pasti ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan bisa jadi justru adalah lembaga pemborosan. Akan keluar biaya. Bahkan biaya itu bukan untuk murid, tapi biaya untuk formalitas, biaya untuk komunikasi, dan lain-lain. Lalu apa? Bagaimana kita bisa melihat dunia supaya lega bernafas, dan apa saja yang perlu kita lihat dari dunia yang kita kelola ini. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kita adalah titik, maka titik itu adalah pusat sebuah lingkaran, Bapak Ibu. Mungkin paham tentang itu ya, matematika. Titik adalah sentral dari sebuah lingkaran, dan ketika lingkaran itu diperbesar atau jabatan kita semakin tinggi, maka kita perlu wawasan yang lebih luas, sudut pandang yang lebih luas dan lebih lebar untuk melihat apa yang menjadi tanggung jawab kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas dalam tugas-tugas kita. Nah, saya tidak tahu apakah yang akan disampaikan oleh MCI ini akan cocok atau tidak, tetapi minimal kami lontarkan saja apa saja yang kami lakukan dan bagaimana nanti kita bisa berinteraksi. Yang pertama, kami lembaga komunitas. Kami hanya kumpulan orang, tetapi secara hukum kami ada kelembagaan. Artinya, kelembagaan ini bisa saja bekerja sama lembaga kami dengan lembaga yang Bapak Ibu miliki. Dalam hal ini lembaga pendidikan. Kemudian, kerjasama apa saja? Bisa dengan mulai menyertakan guru untuk mengikuti kursus, mengikuti training, sampai kepala sekolah yang khusus belajar tentang bagaimana memimpin secara pribadi ada. Tetapi juga kami hendak belajar bersama para kepala sekolah dan yayasan untuk mampu bertahan, mempertahankan lembaga yayasan pendidikannya, dan bahkan berusaha memenangkan lembaga pendidikan itu dengan persaingan-persaingan yang kita hadapi di tempat kita masing-masing. Moga-moga ini bisa membantu kita untuk membuka wawasan. Maka judulnya adalah forum diskusi, karena kami sedang tidak jualan produk, tetapi kami jualan ide. Kami menyampaikan gagasan-gagasan. Moga-moga bisa nanti menjadi kerjasama. Bapak Ibu sekalian, ada dua teman saya di sini, ada Coach Dr. Agung dan Coach Muhammad Utoro. Kami hadir bersama-sama, kami bertiga. Maka setelah ini Coach Agung akan menyampaikan lontaran gagasan. Setelah itu kita akan bertiga berbincang-bincang dengan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami terhadap apa yang dilontarkan oleh Dr. Agung ini. Apakah Bapak Ibu siap? Jika siap, keluarkan dua jempolnya. Oke.
Bapak Ibu sekalian, mari kita simak. Siapkan catatan jika perlu, tetap buka video, dan kapan saja, anytime, Bapak Ibu boleh buka mic, atau jika tidak buka mic, boleh diketik di chatting apa yang hendak disampaikan. Tapi saat diskusi nanti, kita tunggu Dr. Agung menyampaikannya, kemudian kita akan diskusi secara khusus hal-hal yang perlu kita diskusikan. Oke, mari kita simak Dr. Agung sekarang. Silakan Dr. Agung. Terima kasih Coach Soto, Bapak Ibu sekalian, para coach yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa, MCI ini sudah 9 tahun, Bapak Ibu. Sudah 9 tahun, dan presidennya itu tadi yang membawakan acara. Jadi presidennya dengan rendah hati membuka acara, menyapa. Beliau adalah presiden dari masyarakat Coach Indonesia, Coach Istoto. Terima kasih banyak, Coach Istoto. Terima kasih, Dr. Agung. Bapak Ibu sekalian, salam kenal, saya Agung. Tadi sudah dikenal memiliki Istoto, saya seorang dokter, background saya seorang dokter. Dan saya juga ayah dari 3 orang anak yang sekolah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya mengenal dinamika bagaimana sekolahan itu muncul dari sisi orang luar tentu saja. Namun kemudian 10 tahun terakhir, sebagai seorang trainer, Bapak Ibu sekalian, saya sering membantu sekolah-sekolah untuk kemudian menyelenggarakan training. Nah, disitulah kemudian saya melihat lebih dalam, bertemu dengan kepala sekolah, kepala yayasan, gitu ya. Dan biasanya mereka akan menanyakan begini, tolonglah dok, ini dibantu, guru-guru kami kurang motivasi. Biasanya begitu yang sering dimintakan, guru-guru kami kurang motivasi, gitu ya. Oke, kemudian apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Dalam perjalanan, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya pribadi merasa, apa iya ini karena guru-guru yang kurang motivasi, sehingga kemudian setiap sekolah memiliki dinamikanya masing-masing. Saya pernah membantu sebuah yayasan yang punya nama besar di masa lalu, tapi kemudian sekarang surut. Pun sebaliknya, sekolah yang dulunya tidak terkenal, sekarang menjadi sangat famous dan terkenal. Dinamika-dinamika itu muncul. Dan awal pandemi yang lalu, saya dan Coach Istoto, kemudian kami mendampingi sekolah-sekolah untuk kemudian memetakan, Bapak Ibu sekalian, memetakan sebuah sekolah secara utuh, gitu ya. Jadi tidak hanya parsial dari sisi, oh ya ini gurunya butuh motivasi, oh ininya muridnya perlu diberi semangat, tetapi kemudian melihat secara keseluruhan sekolah-sekolah itu seperti apa. Kami membedah sekolah, kemudian melihat dari setiap dimensi apa yang perlu dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Dan rasa-rasanya belum banyak sekolah-sekolah yang menggunakan cara-cara yang seperti saya dan Coach Istoto waktu itu lakukan, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, itu pengantarnya. Dan beberapa tahun yang lalu saya terlibat sebagai komite di sekolah anak saya, gitu. Jadi saya bisa melihat lebih dalam. Oh, oke, nampaknya memang kepala sekolah atau orang-orang yang memiliki otoritas perlu melihat dari helikopter view, melihat secara lebih luas. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana saja, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu nanti boleh menulis di kolom chat kalau bisa menulis. Kalau tidak, Bapak Ibu boleh memberi tanda seperti yang Coach Istoto lakukan, gitu ya. Sebentar, saya sharing slide dan nanti tandanya boleh dicek, gitu ya. Oke, kurang pas. Oke, baik. Yap, tanpa perlu bersuara, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kondisi sekolah Anda saat ini? A, itu artinya meningkat, gitu ya. Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat A, kalau meningkat, lebih baik, semakin baik, gitu ya. Atau B, sama aja perasaan, gitu, dari dulu juga begini, gitu ya. Atau B. Atau C, waduh kok kayaknya menurun, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan boleh tulis di kolom chat, yang bisa menuliskan di kolom chat ya. Oke, baik-baik. Oke ya, saya tutup dulu Bapak Ibu. Saya mau lihat di kolom chat. Bagaimana? Apakah A, posisinya semakin baik, ataukah B, semakin, kayaknya sama aja deh sejak dulu gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya sekolahkan anak saya di sekolah paling favorit di kota Jogja, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sekolah saya dulu, gitu ya. Dan saya melihat perasaan nggak ada yang bedanya dengan sekolah saya dulu, gitu ya. Oke, berarti B gitu ya. Oke, wih mantap nih. Ada yang A, ada yang B, namun ada juga yang C. Oke, it's okay. Tapi rata-rata B ya, berarti stagnan, Bapak Ibu sekalian. Sama gitu ya, sama. Nah, kemudian apakah artinya yang A, yang kurvanya naik, apakah ingin selalu naik begitu? Oh, atau jangan dulu.
apakah Bapak Ibu ingin tetap berada dalam posisi itu gitu ya? Artinya, ya yang naik saya akan pengen tetap naik, yang konstan saya tetap mau konstan aja deh, nggak usah macem-macem gitu. Yang turun ya udahlah biarin turun aja, toh ini sudah kehendak yang kuasa gitu. Kalau iya tetap mau seperti itu gitu ya, kecuali Coach Hamida ya, Hamida udah naik lah ya. Yang ingin tetap seperti itu ketik 1 ya, ya saya mau tetap seperti itu. Atau ketik 0, saya mau berubah. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh tulis saya mau tetap seperti itu 1, atau saya mau berubah nih 0 gitu ya. Oke, banyak yang mengendaki perubahan ya, mengendaki perubahan. Maka kata perubahan ini, perubahan yang mana? Tentunya perubahan yang dari C naik lah ya, dari C menjadi A gitu kan. Dari B menjadi A, dari C menjadi A gitu ya, menjadi A. Oke. Oh, Bu Hamida sudah naik, mau berubah jadi apa lagi, Bu? Boleh dinyalakan yuk, kita diskusi. Oh, jadi apa lagi, Bu? Ini sudah A, sudah naik menjadi apa, Bu? Boleh cerita, silakan. Oh, baik, terima kasih Coach Agung. Jadi dalam artian ketika sekolah kita terus menuju yang lebih baik gitu ya, perubahan tetap dilakukan karena tidak ada yang sempurna, itu maksud saya. Jadi artinya dari sisi ini itu terus itu kami harapkan terus ada peningkatan enggak? Pasti Ya, ada akan peningkatan terus ya. ada gitu Coach gitu. Jadi Ya. terus meningkat lah ya. Oke. Terima kasih Coach Hamida, luar biasa ya. Berarti bukannya saya mau naik enggak capek mau data enggak gitu ya. Jadi mau tetap naik ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian. Meskipun tadi Coach Tito menyampaikan bahwa kita membahas urusan sekolah dan urusan itu bahasa Inggrisnya adalah bisnis, begitu ya. Namun ketika di beberapa tempat gitu saya dan Coach Tito melontarkan ide ini gitu ya. Sekolah itu perlu dikelola layaknya sebuah bisnis, gitu ya. Maka jawabannya beragam, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya beragam. Nah, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu yang hadir di sini apakah memilih yes, artinya iya, sekolah memang perlu dikelola dengan cara bisnis, gitu ya. Atau nggak boleh, sekolah itu nggak boleh dengan cara bisnis. Sekolah itu ya harus pelayanan demi kemaslahatan umat gitu ya, nggak boleh dengan cara bisnis gitu ya. Silakan Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu gitu ya. Dan nanti saya boleh minta pendapat ya yang mengetik 1 setuju bahwa sekolah perlu dikelola dengan secara layaknya sebuah bisnis, ataupun yang tidak setuju, yang nggak setuju lah sekolah itu nggak boleh dibisniskan. Ini kebutuhan orang banyak, nggak boleh dibisniskan. Boleh, silakan. Yuk, yang lain, ayo. Baru 2 yang jawab nih, Kak Agus, ini 1 berarti setuju dengan cara bisnis. Pak Abi dari Probolinggo tadi juga setuju, Pak Muhajir juga setuju. Oke, setuju semua. Ini yang ada yang tidak setuju kan? Oh, berarti manis. Oke, boleh saya minta pendapatnya deh. Oke, mulai dari Pak Husni ya, yang pertama kali mencet. Kenapa sekolah perlu dikelola dengan cara bisnis, Pak Husni? Silakan. Oke, terima kasih Coach Bung. Sekolah itu kan ada tenaga pendidik gitu ya, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan yang mereka juga harus dibayar. Oke. Kalau kita tidak mengelola dengan bisnis, mereka mau dibayar pakai apa? Nah, Oke. itu seperti itu. Oke, begitu ya. Oke, ini karena pendidik karena ada pendidiknya gitu yang perlu dibayar, maka kemudian oke, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu boleh berpendapat juga yang setuju bahwa sekolah perlu dikelola layaknya sebuah bisnis? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oh. Ini diskusi ya, diskusi. Pak Muhajir, silakan, sudah menyalakan mikrofon. Silakan, Pak. Saya? Ya. Ini, Coach. Kebetulan saya juga mengelola lembaga bimbingan belajar di rumah. Yang alhamdulillah muridnya juga hampir mendekati 200 saat ini. Kemudian di situ kita bisa melihat bahwa kalau bisnis itu kan biasa identik dengan ada harga, ada barang itu ya. Ya, kemudian kemudian maka kita kemudian memasang tarif untuk kegiatan pendidikan, tapi kita juga kita berani menjamin kualitas. Mungkin berbeda dengan sekolah negeri ya. Sekolah negeri yang selama ini mungkin dikelola karena memang tidak boleh ada pungutan di sana, sehingga mungkin ya terkesan asal-asalan. Karena murid saya itu juga semuanya murid dari sekolah, yang mereka ternyata dari sekolah harus datang lagi ke tempat saya untuk bimbingan belajar. Nah, kemudian yang kedua, saya juga membangun sekolah swasta, madrasah, lab school.
Itu juga dengan kita berani mematok biaya yang lumayan, tapi kita juga berani menjamin kualitas dan kita menuntut kinerja para guru untuk bekerja lebih. Di situ laku menata bisnisnya, karena mereka harus kita bayar dengan mungkin yang tidak pada umumnya gitu ya. Ya, ya, ya. Karena kita menawarkan sebuah program, sebuah kualitas, maka ya untuk itu harus ada harganya. Terlebih kita bergerak di sekolah swasta, di yayasan swasta semuanya. Hampir Oke. semua yang saya pegang itu swasta semua. Satu ya. Oke. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Muhajir ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Artinya bahwa yang hadir sebentar. Tapi apakah yang hadir ini swasta semua atau ada yang negeri? Oh, ada negeri ya, Bu Wadina negeri ya. Nah, Ibu boleh berpendapat nih, setuju nggak nih? Katanya tadi kalau yang swasta boleh bisnis, kalau negeri gimana Bu? Kalau negeri Bu, silakan Bu, boleh berpendapat. Terima kasih atas waktunya. Kalau pribadi saya ditanya, saya sih berhubung saya di sekolah negeri ya. Ya kalau dibilang untuk seperti yang tadi kawan-kawan bilang itu dijadikan bisnis, kalau di negeri itu ya nggak bisa gitu. Semua itu kan sudah dananya juga dari pemerintah gitu, gurunya juga, tapi sebagian honor juga gitu kan. Kalau seperti yang swasta mungkin itu bisa dikelola dengan baik, bisa muridnya banyak, kemudian dana uang sekolahnya juga bisa besar, kemudian gurunya juga mungkin bisa difasilitasi dengan baik, dan gurunya juga mungkin harus mempunyai kualitas yang baik juga gitu kan. Itu kalau di swasta. Kalau di negeri kan nggak bisa juga. Namanya bisa juga yang mana nih Bu? Maksudnya nggak bisa juga gurunya berkualitas yang baik, bukan, atau gimana? Yang mana ya? Kualitas yang baik kalau guru Oke. gitu kan. Kalau seperti yang saya alami juga di sekolah negeri, sarana prasarana di negeri itu, terutama sekolah saya itu kebetulan sekolah kecil, muridnya juga tidak banyak, kelasnya cuma ada 4 gitu kan. Sarana prasarana juga kurang. Kalau nanti kita bilang sama kepala sekolah, terus kepala sekolah bilang, Bu, dananya tidak ada. Siswa juga tidak boleh dipungut biaya gitu, nanti pungli. Kemudian apalagi zaman sekarang ini juga kan, nanti anak-anak kita nanti kita bilang beli begini, beli ini, orang tua pada komplain. Jadi semua juga serba salah gitu loh, Pak. Oke. Itu Terima juga kasih Bu. saya alami gitu kan di sekolah gitu. Oke, baik. Nah, prasarana kan mungkin difasilitasi dengan baik gitu. Kalau di negeri kan enggak juga. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ketika sekolah dikelola dengan bisnis, dan boleh saya minta pendapat Bapak Ibu. Kalau bisnis itu tujuannya apa ya Bapak Ibu? Tujuannya kita berbisnis kalau ini ya, Pak Muhajir punya bisnis gitu ya, terus yang lainnya juga punya bisnis. Tujuannya apa sih bisnis itu? Profit. Siapa yang jawab nih? Oke, tujuannya adalah profit. Kalau bisnis pasti tujuannya pasti yang pertama itu uang gitu. Kalau menurut saya. Tujuannya uang ya, baik. Tujuannya profit tadi yang disampaikan. Oke. Nah, untuk mendapatkan profit, kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu ditingkatkan dalam sebuah unit bisnis itu? Artinya supaya kita mendapatkan profit, apa yang perlu kita tingkatkan dalam hal apanya gitu, sehingga kita bisa mendapatkan profit dalam yang berbisnis. Pasar. Oke, oh Pak Mutakin ya, pasar. Oke. Terus kalau kita punya pasar, tapi produk kita jelek, laku tidak gitu ya? Tidak. Tidak ya. Maka Bapak Ibu sekalian, menjadikan sekolah dikelola secara unit bisnis itu dalam arti tidak semata-mata bahwa tujuan utamanya uang, tidak. Tetapi kalau Anda dalam bisnis, satu, ini yang tidak dijumpai dalam hal yang lain. Satu, kompetisi Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Kompetisi itu orang akan mencari, berkompetisi mana yang kualitasnya paling bagus Bapak Ibu. Itu jelas gitu. Market akan mencari barang mana, produk mana yang kualitasnya paling bagus.
Saya kadang-kadang kebingungan ketika diminta sekolah itu, tolonglah sekolah kami dipromosikan gitu ya, dimarketingkan gitu. Nah, saya bertanya-tanya, lalu Anda punya apa yang bisa dimarketingkan gitu loh? Ya kami nggak punya apa-apa. Lalu bagaimana bisa dimarketingkan kan gitu Bapak Ibu sekalian kan? Maka kan sebenarnya ketika kita berbicara bisnis, Bu Adinah tadi ya, dari yang negeri gitu ya, kita semata-mata bukan uangnya yang kita cari, tetapi pertama-tama seperti yang disampaikan Pak Mutakin tadi, kita perlu kemudian meningkatkan kualitas kita, Bapak Ibu, sehingga kita bisa berkompetisi meskipun sekolah negeri, begitu ya. Jadi begitu Bu. Jadi meskipun sekolahnya negeri, tetapi kalau kemudian kita kelola secara profesional, maka ya kemudian kita akan mendapatkan hal yang berkualitas. Wah, ini ada Sister Susana nih. Selamat datang, Coach Sister Susana. Wah, ini makasih Coach. Sini nanti join. Sampai di bagian bedah itunya, ini saksi ini nih, Sister Susana nih saksi. Kita nanti akan membahas SBM. Testimoni ya, Coach. Saksi iya, testimoni. Kita membahas SBM, Sister Susana. Oke, makasih Coach. Yes, nanti kita sampai ke sana, nanti Sister Susana boleh bercerita. Ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian tadi setuju ya, bahwa sekolah perlu dikelola layaknya sebuah bisnis, Bapak Ibu. Nah, maka kalau kita mengelola layak sebuah bisnis, Bapak Ibu, kita perlu tahu sih, kenapa bisnis itu tutup, gitu ya? Kenapa bisnis itu tutup? Artinya, kenapa bisnis itu bangkrut? Kenapa bisnis itu gagal? Gitu. Kita mau cari apa nih sebabnya, begitu ya? Maka kalau sekolah bisa gagal, gitu ya? Apa yang menyebabkan bisnis itu gagal, Bapak Ibu sekalian? Ini dia. Ini adalah 20 hal. Mudah-mudahan terlihat ya, 20 hal yang menyebabkan sebuah startup itu gagal, Bapak Ibu sekalian. Angka terbesarnya adalah tidak ada market, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada marketnya. Tidak ada pasar, tadi Pak Mutakin mengatakan. Tidak ada pasarnya. Sehingga kalau tidak punya pasar, maka ya sudah gitu ya. Ya kita tidak mungkin menjual sesuatu di tempat itu, tidak ada market. Beberapa dari Anda mungkin akan mengatakan demikian. Enggak bisa begitulah, Coach. Anak itu selalu ada, dan anak butuh sekolah. Dan pasti sekolah adalah bisnis yang tidak mungkin surut, begitu ya? Benarkah Bapak Ibu sekalian? Tidak, kan? Bapak Ibu menjumpai beberapa sekolah, bahkan yayasan-yayasan yang dulunya berjaya, kemudian menciutkan gitu ya, menciutkan bahkan tutup, bahkan kesulitan untuk membiayai sekolah. Lalu pertanyaannya, apakah tidak ada market? Gitu. Sementara angka pertumbuhan di negara kita itu selalu ada gitu ya, pertumbuhannya ada. Loh, lalu mereka kemana gitu? Anak-anak ini kemana gitu? Sekolahnya di mana? Nah, ini yang terlupakan di sebuah sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ketika marketnya ada, pertanyaannya apakah market itu memilih sekolah Anda? Itu problemnya, betul ya? Ya muridnya sih banyak, tapi ya mereka sekolahnya nggak di sekolah saya gitu. Itu mereka memilih sekolah lain. Lalu kenapa mereka memilih ke sekolah lain? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dari sisi itulah kenapa kita perlu memperhatikan market, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah membantu, oh iya nih, ini Bu Wadina, saya pernah membantu sebuah sekolah, saya lupa tempat daerahnya di mana, itu di wilayah di Pulau Samosir. Di Pulau Samosir. Terus kemudian mereka cerita, kami ini biayanya nombok tiap bulan. Ini sekolah swasta yang dibiayai oleh yayasan. Kami tiap bulan nombok, murid kami sedikit, kami sudah nyari nih kemana-mana, bahkan keluarga kami saya sekolahkan di sini. Terus gimana, Coach? Kami harus bagaimana, gitu ya. Maka yang pertama kali kemudian kita diskusikan bersama, apakah Anda punya pasarnya? Apakah Anda punya marketnya? Lalu mereka mencarilah data tentang market itu. Bapak Ibu sekalian, di wilayah itu, karena sekolahnya SD, Bu Adina, orang SD itu kan tidak mungkin jauh-jauh gitu ya, akan ada di sekitarnya. Nah, yang di SD itu ternyata memang sudah tidak ada anak usia SD, yang TK itu sudah tidak ada. Gitu. Di data statistik itu sudah tidak ada. TK-TK-nya pun sudah sedikit di situ. Nah, berarti bagaimana? Ya memang tidak ada market di situ, Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak ada market lagi di situ. Sehingga kalau sekolah Bapak Ibu ada, kok kami dari tahun ke tahun murid kami sedikit ya, maka silahkan cek marketnya Bapak Ibu. Market Anda masih ada nggak? Itu sama. Kebetulan waktu itu juga di daerah Medan, Bapak Ibu sekalian. Saya membantu sekolah di daerah Medan. Dia mengatakan market kami menurun gitu, tiap tahun menurun. Ternyata ketika kita cek data BPS-nya, memang pusat biro statistik itu memang anak usia
itu sekolahnya SMP. Anak usia SMP memang jumlahnya turun di Medan gitu. Jumlahnya itu menurun gitu. Jadi masuk akal kalau memang kemudian marketnya menurun. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka yang pertama-tama yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita sepakati bersama adalah kita perlu melihat bisnis kita atau bisnis sekolah Bapak Ibu sekalian secara menyeluruh. Begitu ya. Nah, alat bedahnya atau alat yang biasa kita gunakan ada Kak Isa, nanti ada kita rekam, nanti akan kita upload. Nah, alat bedahnya itu Bapak Ibu sekalian, ini dia. Akan ada 3 area, Bapak Ibu sekalian, akan ada 3 area yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah area lingkaran ini, Bapak Ibu sekalian. 3 area itu maksudnya ini. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Nah, di masing-masing area ini, nanti kita perlu mengecek ke sekolah kita masing-masing. Begitu ya. Area yang pertama itu namanya area bermain kita atau area pertandingan kita. Jadi di situ nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan termasuk sebenarnya Bapak Ibu itu apa sih yang ditawarkan di sekolah Bapak Ibu? Apa bedanya kami saya sebagai orang tua menyekolahkan anak saya di sekolahnya Bapak Ibu sama sekolah sebelahnya Bapak Ibu? Apa bedanya? Sehingga saya kok merasa harus sekolah di tempat Bapak Ibu. Itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu gali dan kita diskusikan, dan tentu saja dengan tim Bapak Ibu sekalian, apa gitu ya, apa yang Bapak Ibu tawarkan sehingga kemudian menarik banyak orang. Itu yang ada di area pertama. Kemudian siapa yang disasar Bapak Ibu itu siapa? Marketnya Bapak Ibu itu seperti apa? Gitu ya. Dan oke, boleh saya bertanya, kalau sekolah itu marketnya siapa ya Bapak Ibu sekalian ya? Boleh dong kita samakan persepsi. Menurut Bapak Ibu, marketnya sekolah Bapak Ibu itu siapa? Boleh disebutkan marketnya Bapak Ibu siapa? Silakan. Yo, boleh. Mari Bapak Ibu sekalian, pernahkah kepikir oleh Anda selaku pelaku penyelenggara? Ini paling mungkin berpikir ini kalau kita berdiskusi dengan para pengurus yayasan, Dok. Kita tanya Pak Muhajir. Pak Muhajir, boleh buka mic Pak Muhajir. Oh, orang ini yang barusan buka TK, Pak Muhajir boleh dong buka mic Pak Muhajir? Yes. Ada pertanyaan, Bapak Provisia tadi membuka TK hari ini. Sebenarnya Bapak melihat apa sehingga berani membuka TK di situ? Halo Pak Muhajir. Ya, gimana Coach? Oke, mendengar suara saya Pak? Oke. Kurang jelas tapi. Gimana? Oke, sekarang terdengar? Oke, Bapak Ibu sekalian kita belajar dari Pak Muhajir. Tadi Dr. Agung bertanya kepada kita semua. Sebenarnya jika Anda mengelola sekolah, apakah terdengar? Suara saya terdengar? Oke. Jika Anda mengelola sekolah, Bapak Ibu semua, sebenarnya siapa pasar Anda? Siapa yang membeli produk Anda? Nah, kan Pak Muhajir tadi pagi membuka TK tuh. Berarti ini sebuah keputusan berani kan gitu. Pasti ada melihat sesuatu. Menurut Pak Muhajir, TK yang baru dibuka itu pasarnya siapa, Pak? Oke, tadi kebetulan kami ketemu langsung dengan orang tua. Kami menyasar orang TK ini untuk pertama, karena TK yang tadi kita promosikan itu TK Muslim, maka kemudian yang pertama orang tua Muslim. Kemudian kami menyasar golongan menengah ke atas, Pak. Karena ini saya sepakat tadi ya bahwa sekolah harus dikelola dengan cara bisnis, sehingga kami menawarkan program-program yang ini mungkin sebagian besar disadari oleh orang-orang menengah ke atas. Karena begini, menurut saya Coach, banyak orang yang tidak menyadari pentingnya pendidikan, sehingga kadang-kadang ketika ada biaya pendidikan yang cukup tinggi, mereka mundur. Tapi karena kita memang menyasar menengah ke atas, harapan kita mereka sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga nanti mereka tidak melihat sekolah itu secara fisik, tapi lebih kepada apa yang diberikan dan apa yang didapat dari sekolah itu. Kira-kira begitulah. Apakah secara jumlah yayasan melihat bahwa orang-orang yang punya anak-anak ini, ya, keluarga muda Muslim ini jumlahnya cukup sehingga boleh kira-kira bisa mendapatkan murid yang bisa operasi TK baru? Kalau saya begini, Coach, karena saya selama ini mengelola lembaga Muslim ya. Kalau bimbel saya campur memang. Nah, cuman kemudian kalau di sekolah, saya agak sedikit kesulitan menemukan
apa yang mau saya jual nih. Nah, ketika lembaga itu campur, kemarin sebelumnya saya punya TK juga, Strawberry Kinder Care. Terus orang tuanya campur dan asupan yang harusnya diberikan kepada anak seperti pendidikan agama itu harus ditanamkan sejak dini. Kami di sekolah tidak bisa maksimal memberikan itu. Ketika misalnya kita mengajak mereka berdoa, caranya beda-beda kan mungkin juga kita kesulitan ya untuk level anak menjelaskannya. Sehingga kami mengambil cara yang paling simpel begitu. Yang kedua, saya lihat untuk di Sintang, pasar pendidikan agama itu memang banyak diminati oleh orang tua untuk pendidikan dasar. Kalau di pendidikan dasar, rata-rata orang tua itu tertarik dengan pendidikan agama. Tapi nanti, ya karena memang mungkin karena yang menentukan pendidikan itu orang tuanya. Berbeda ketika dia SMP, SMA, saya lihat itu sudah terserah anak. Sehingga anak itu mempunyai kecenderungan menjauhi agama. Apalagi untuk belajar agama itu mereka merasa kayaknya berat benar. Apalagi ketemu bahasa Arab, ketemu Al-Quran hadis, mereka mulai menjauhi. Nah, saya kira begitu mungkin sehingga saya tertarik membuat lembaga ini dengan beberapa nilai jual itu. Mungkin ya nanti saya Terima bisa kasih masukkan Pak ke Muhajir. Itu bagian informasi podcast dari ya. Sintang, Bapak Ibu sekalian. Informasi dari Sintang. Sekarang kita bertanya yang SMP. Ibu Hamidah ada SMP-nya nggak, Bu? Ada, Coach. Oke, gimana Ibu melihat sekolah Ibu yang Ibu kelola itu yang SMP itu pasarnya siapa menurut Ibu? Pasarnya anak-anak di kota Cimahi gitu ya. Kebetulan karena saya dari SD, kota Cimahi itu kan kota kecil ya, Coach. Hanya 3 kecamatan. Sementara jumlah siswa di SD itu lulusan itu sekitar 7.000 sekian lah itu. Nah, SMP itu di kota Cimahi itu baru menampung 4.000 di Cimahi itu. Jadi itu salah satu kenapa dari SD kita kembangkan ke SMP karena peluang itu tinggi. Kemudian juga permintaan orang tua dari SD ingin memiliki anak-anak yang punya pondasi yang matang lah ya gitu, paling tidak sampai SMP gitu. Jadi kami lanjutkan pendidikan dasarnya kan wajar itu sampai SMP gitu ya, sampai kelas 9. Itu latar belakangnya. Terima kasih. Pak Kusni masih on kah? Masih ada di tempat Pak Kusni? Halo Pak Kusni. Oke. Siapa yang dari SMA, SMK? Pak Mutakin, selamat datang. Assalamualaikum, salam kenal Pak Mutakin. Halo Pak Mutakin, sedang bicara dengan orang lain. Pak Mutakin, Assalamualaikum, salam kenal. Iya, salam kenal Pak. Oke, Bapak boleh kenalan dari kota mana, dari sekolah apa, posisi sekarang? Dari SMK Yaspia, Brebes. Brebes. Sama dengan Pak Kusni? Iya, betul. Oh, pas. Saya tadi mau nanya Pak Kusni, ada Bapak kalau begitu. Oke, Pak, kalau SMK, Pak, tadi sudah mendengarkan perbincangan kita. Kalau SMK pasarnya sebenarnya siapa, Pak? Menurut Bapak? Pasarnya itu memang satu masyarakat. Nah, masyarakat di situ ya saya lebih condongnya adalah masyarakat yang menengah. Golongannya adalah menengah, Pak. Tapi kebanyakan karena letaknya adalah kecamatan yang kecil dari kota jauh, kan kotanya Brebes, Pak. Kecamatan Menjong itu jauh sekali itu kan. Menjong itu dekat-dekat Bumi Ayu ya? Betul, Pak. Betul sekali. Betul banget. Tahu, Pak. Oh, Pak. Ya, di sana kan kalau ada teriakan kenek kan longok barang ayu, longok barang ayu, Cilongok caji barang Bumi Ayu maksudnya. Betul itu. Yang biasa. Nah, itu untuk melihat pasar saya betul sekali melihat pasar. Saya melihat dari jumlah masyarakat yang ada, Pak. Mungkin masyarakat yang ada biasanya kalau di wilayah saya kan di Pedukuhan. Itu kalau pedukuhannya sedikit yang sekolah ya berarti di Yaspia menurun seperti itu. Iya, kemudian juga di situ ada SMK negeri juga. Nah, itulah yang menjadi daya apa namanya ya daya saingnya juga. Jadi saya punya Pak, punya gagasan paling tidak kalau SMK itu ya saya dari teman-teman juga ilmunya harus punya branding, Pak. Harus punya branding. Makanya
insya Allah mudah-mudahan doakan saja brandingnya Wah, bisa oke. lancar gitu. Udah pada pinter-pinter ini kayaknya sekolahnya. Oke. Gitu, Pak. Ini Terima harus kasih. Terima kasih. Satu tim ya Pak Husni sama Pak Mutakin. siap-siap gitu, Pak. Oke, terima kasih kalau gitu. Pak Luden, boleh buka mic, Siap. Pak? Oke. Siap. Mana tempat Bapak? Siapa pasar sekolah Bapak? Bapak sekolah apa? Sekolah negeri, Pak. Oke, gimana? SD, SMP, SMA? SD, Pak. SD. Siapa yang menjadi pasar sekolah Bapak? Masyarakat sekitar, Pak. Oke, masyarakat sekitar. Oke. Yes, Dr. Agung itu yang bisa Oke. kita gali. Silakan Dok, lanjut. Baik, terima kasih Coach Toto, luar biasa nih sharingnya begitu ya. Beberapa dari Anda sudah tahu ya marketnya siapa begitu ya. Dan berapa besar market Anda menjadi hal yang perlu kita dicari sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari market itu kita bisa melihat ke depannya apakah market Anda masih bertahan beberapa gitu ya, kayak buah mida itu separuhnya belum tercukupi. Wow, itu marketnya masih menjanjikan sekali gitu ya. Tapi kemudian yang marketnya pas-pasan gitu, perlu dihitung Bapak Ibu sekalian. Dan tadi ada 3 area tadi ya, saya sampaikan bahwa ada 3 area yang perlu kemudian kita cermati. Oke. Jadi area pertama itu Bapak Ibu sekalian, kita mencari ke dalam sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berbicara visi misi sekolah Anda, apa sih visi misi sekolah Anda? Apakah orang-orang itu tahu visi misi sekolah Anda? Sehingga mereka memilih sekolah Anda berdasarkan visi misi yang Anda jualkan gitu ya. Atau tidak gitu. Itu area yang pertama. Kita akan membahas itu Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda memang sekolah Anda memiliki visi, memiliki misi yang memang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan-jangan visi misi Anda tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi meskipun jumlahnya besar, mereka tidak akan memilih Anda karena Anda bukan yang mereka tuju gitu Bapak Ibu sekalian. Itu area playing field gitu ya. Kemudian yang kedua yang area market tadi Bapak Ibu sekalian. Berapa besar market Anda? Gitu ya. Beberapa dari Anda sudah menyebutkan gitu ya. Ya market saya masyarakat sekitar. Berapa banyak masyarakat sekitar itu? Jadi tentunya market itu lebih spesifik yang sesuai dengan apa yang sekolah Anda tawarkan. Apakah mereka cocok gitu kan? Pak Mujid tadi jelas. Target market saya adalah berarti keluarga muslim muda gitu ya yang anaknya balita yang akan masuk TK. Tentu marketnya itu. Betul ya, meskipun jumlahnya keluarga muslim banyak begitu, tapi kalau nggak ada balitanya di situ ya bukan market. Begitu. Itu area market Anda Bapak Ibu sekalian. Nah, di area market ini kita perlu cek sekolah Anda sebenarnya memilih market di kategori yang apa. Itu juga bagian yang perlu Anda cermati. Tadi Pak Muhajir sudah jelas banget ya. Saya marketnya menengah. Oke, gitu ya. Nah, market yang lainnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Market Anda ada di mana? Gitu ya. Jadi apakah dan bagaimana Anda mengukur ini menengah, ini bawah, ini atas gitu ya. Tentu ada ukurannya, Anda tidak serta-merta kemudian menuliskan market itu. Pasti ada ukuran batas-batasannya kan? Nah, nanti batasan apa yang Anda gunakan, itu nanti juga yang kemudian akan menjadi strategi Anda untuk memilih market-market itu. Terus tadi yang menarik dari Pak Mutakin tadi ya, branding. Saya setuju bahwa apa keunikan sekolah Anda? Itu juga bagian dari lingkaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Apa keunikan sekolah Anda sehingga orang-orang memilih sekolah Anda? Betul ya? Kalau sekolahnya biasa-biasa saja, kalau hanya negeri biasa-biasa saja, tidak berbeda dengan negeri yang lain, ya kenapa harus sekolah di tempat Anda? Kalau swasta biasa-biasa saja, ya kenapa harus ke sekolah tempat Anda gitu, bukan di tempat yang lain? Ini Bapak Ibu sekalian, ini area market landscape. Dan yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu mengoperasionalkan profitabilitas. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengatur keuangan, mengelola keuangan, surplus atau minus, bagaimana menetapkan harga. Jangan-jangan muridnya banyak, semakin banyak muridnya malah semakin rugi gitu, karena subsidinya besar. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, saya menjumpai di beberapa sekolah begitu ya. Semakin banyak muridnya malah semakin nombok gitu ya. Itu, dan bagaimana Bapak Ibu kemudian mengelola tim Bapak Ibu sekalian. Mengelola tim itu artinya
mengelola karyawan, mengelola guru, mengelola staf, itu bagian dari unit bisnis Anda, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu boleh screenshot sebentar lagi, atau ini juga boleh di screenshot. Saya akan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kemudian Bapak Ibu gali di masing-masing area, gitu ya. Ini sebentar. Oke. Kita belum akan bahas ini secara detail, Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa bahas kemudian. Tapi boleh di screenshot. Jadi bagaimana membangun bisnis pemenang? Ada 3 area, playing field, market landscape, sama professional profitability. Nah, itu ada 12 pertanyaan yang kemudian Bapak Ibu perlu jawab begitu ya, berdasarkan data. Berdasarkan data ini Susana udah hafal banget nih dulu ya. Berdasarkan data. Jadi tidak berdasarkan asumsi. Yang para coach tahu bahwa kita tidak boleh berasumsi, maka jawaban-jawaban ini adalah based on data. Gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 1 misalnya what is the problem? Berarti bisnis itu kan menyelesaikan masalah. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Setuju kan? Bisnis itu laku kalau dia menjadi solusi atas sebuah masalah. Betul kan? Nah, maka kemudian pertanyaan pertama dari area ini adalah apa masalahnya? Gitu ya. Apa masalahnya Bapak Ibu sekalian? Apa masalahnya yang secara lebih lanjut pertanyaannya, apa masalahnya yang sekolah Anda selesaikan? Kan itu. Apa masalah yang ada, yang Anda concern, yang kemudian sekolah Anda selesaikan? Itu Bapak Ibu sekalian. Itu pertanyaan pertamanya. Oke, terus yang kedua, siapa yang punya masalah Anda itu siapa? Yang punya masalah Anda tentunya itu target market Anda. Kalau yang dia tidak punya masalah, itu ya berarti bukan target market Anda. Begitu. Dan kemudian yang ketiga, apa solusi yang Anda tawarkan kepada market Anda? Nah, maka kalau 3 ini jelas, Bapak Ibu sekalian, apa masalahnya yang akan Anda selesaikan? Kemudian yang kedua, siapa yang punya masalah itu? Dan yang ketiga, apa solusi yang Anda tawarkan kepada market Anda? Maka itu jelas. Maka jelas Anda Anda area bermain Anda atau area pertandingan Anda itu jelas. Siapa Andanya itu jelas, market akan tahu dan akan mudah dipromosikan kalau nomor 1 itu jelas. Kalau nomor 1 itu belum jelas, ya kesulitan lah apa yang dipromosikan. Gitu ya. Jadi kalau Pak Mubazir tadi TK, tapi kami ini sulit mengajarkan nilai-nilai agama Islam karena TK-nya campur. Ya itu berarti tidak sama Pak antara antara market yang Bapak tuju dengan masalah yang ada tidak sinkron gitu. Nah, maka bingung ini apa ya? Ya karena tidak sinkron antara masalah yang sedang Anda tangani, kemudian siapa yang punya masalah dan solusi yang Anda tawarkan tidak sinkron. Nah, kalau itu sinkron, maka mudah untuk kemudian melanjutkan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi market. Sudah di screenshot Bapak Ibu sekalian? Sudah? Oke, kalau belum saya ulang. Silakan di screenshot dulu. Oke, dan cermati nomor 1, 2, dan 3 Bapak Ibu. Ya, boleh di screenshot dan nanti boleh dicermati nomor 1, 2, dan 3. Apa masalahnya? Siapa yang punya masalah dan apa solusi yang sekolah Anda tawarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu menjawab dulu gitu ya. Nanti kita bisa discuss di bagian itu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Silakan. Yes, baik. Silakan Dr. Agung minum dulu. Bapak Ibu sekalian, itu tadi sekedar lontaran api kecil Bapak Ibu, karena yang hadir ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, badan koordinasi pengurus sekolah, pengurus yayasan. Maka seperti yang tadi saya tanyakan Dr. Agung, apakah setuju jika sekolah Anda dikelola secara bisnis? Nampaknya sebagian besar setuju. Karena di tempat lain banyak yang mengatakan, enggak, sekolah itu ya pelayanan gitu ya. Maka terjadilah perbenturan antara apa yang harus dikerjakan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Yang terjadi apa kayak Dr. Agung sampaikan tadi, semakin banyak murid yang dilayani, semakin nombok operasional lembaga yang mengelolanya. Yuk, silakan dari penjelasan tadi apakah ada yang mulai muncul pertanyaan yang perlu entah diklarifikasi, entah mungkin disampaikan dari atas dasar pengalaman, dan mungkin
sudah teman-teman kan sudah mengelola ya, Pak Sugi, Pak Muhajir, Bu Hamidah, dan semua di sini pelaku kepala sekolah. Mungkin mengalami pengalaman lapangan yang berbeda barangkali. Silakan, Bapak Ibu sekalian, silakan. Yo. Ada yang tidak menyampaikan? Boleh Bu Hamidah, sharing, silakan, Bu boleh Hamidah. sharing Coach. Silakan. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Coach Agung bahwa memang sekolah harus punya visi yang jelas, misi yang jelas, tujuan yang jelas, dan matching gitu ya dengan implementasi di lapangan, termasuk akhirnya muncul anggaran gitu ya. Yang anggaran itu akhirnya untuk operasional sekolah gitu. Hanya memang bagi kami gitu ya, sekolah yang kita sudah coba ke sana gitu ya, ternyata tidak mudah gitu untuk membangun sampai sempurna gitu dalam perkembangan zamannya gitu ya, apalagi dengan perubahan kurikulum, terus kemudian perubahan zaman juga ya, apalagi setelah COVID itu luar biasa, style hidup masyarakat kan berubah total ya. Sekarang gadget sudah menjadi sarana buat semua gitu, walaupun di negeri, di swasta semua udah punya HP ya anak sekolah gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri buat sekolah gitu. Nah, di situ bagaimana layanan-layanan kualitas kita itu sesuai dengan dunia anak-anak itu ya, dengan zaman mereka yang sekarang sudah generasi sekian gitu. Jadi memang bertumbuh dan terus lebih baik itu diperlukan gitu ya, ilmu-ilmu baru diperlukan. Nah, itu mungkin sharingnya di situ. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya, penyamakan visi misi. Dari Probolinggo atau dari Brebes, barangkali ada sharing yang lain? Silakan. Atau pertanyaan, Pak Muhajir ada yang tidak disampaikan? Silakan. Masih mic-nya belum dibuka. Kalau menggunakan laptop cukup dipencet spasinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda menggunakan laptop untuk menyalakan mic cukup dipencet spasinya. Silakan Pak Muhajir. Oke, siap. Berkaitan dengan sekolah ya. Ini Coach, saya mengelola sekolah ini lumayan lama ya. 2015 saya mendirikan sekolah dengan visi misi tentu yang memang sudah kita desain, kita rancang dari awal, yang memang kita arahnya ke sana, termasuk sasaran tadi memang sudah kita tentukan dari awal. Nah, kemudian dan kami ini memiliki tenaga yang saya pikir itu tenaga kuda ya. Jadi kami tenaganya muda-muda semua, karena waktu itu memang kami terima itu usianya rata-rata di bawah 25 tahun. Fresh. Sehingga ketika ada perubahan apapun itu, kurikulum atau apa, semua tim kita alhamdulillah siap. Termasuk kami melakukan kegiatan online itu bahkan sebelum pandemi, kita sudah genjot waktu itu untuk belajar teknologi. Semua guru kita wajibkan untuk belajar teknologi. Termasuklah saya wajibkan semua guru itu menyerahkan sertifikat kegiatan webinar yang menunjang keprofesian guru itu minimal 1 bulan itu 1. Setiap minggunya kita adakan pertemuan dan guru harus mencari materi untuk disampaikan, diseminasi dalam kegiatan yang diadakan di sekolah. Wow. Namun kemudian dulu saya hampir menjadi pelaku sendiri ya. Nah, kemudian karena ini pertama saya menjadi pelaku sendiri bukan karena otoriter, tapi karena waktu itu saya paling tua. Kebetulan saya juga dosen di salah satu perguruan tinggi. Nah, anak-anak guru-guru yang saya rekrut ini rata-rata juga mahasiswa saya yang memang saya sudah kenali lah kelebihan dan kekurangan mereka. Yang saya pikir mereka siap untuk menjadi tim saya di sekolah itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya kemarin tahun lalu kebetulan harus pindah ke kantor. Harus pindah kantor di Kementerian Agama, di kantornya. Sehingga sekolah itu harus saya lepas. Tapi dalam kondisi yang tidak semuanya siap untuk dilepas. Ada yang merasa masih terlalu muda sehingga belum siap, belum siap jadi pemimpin gitu kan. Yang akhirnya begini, akhirnya sekarang tongkat komando sudah diberikan
keleluasan itu sudah diberikan kepada kepala sekolah yang baru untuk memimpin. Tapi ternyata level-level di bawahnya, guru-guru di bawahnya itu mereka seolah-olah gini, apa ya? Tidak ada pemimpin yang mereka takuti. Jadi akhirnya harus saya monitor dari jauh. Ini maka tadi saya ketika polling saya milih menurun ya. Karena ternyata ketika saya monitor dari jauh, ya program-program yang sudah kita buat semuanya itu hampir menurun. Karena itu alasannya. Yang nyuruh kepala sekolahnya masih lebih muda dari yang lain, sehingga akhirnya mereka banyak yang kemudian tidak mengindahkan apa yang disampaikan kepala sekolah. Beda kalau saya datang ke sekolah, monitor ke sekolah, saya misalnya istirahat siang, wah langsung dalam kondisi siap semua mereka. Misalnya wajib sholat jamaah, guru-guru langsung pura-pura pergi mau jamaah semuanya. Tapi ketika saya nggak ada, kepala sekolah lapor, Pak, banyak guru-guru yang nggak mau sholat nih Pak. Banyak yang begitu. Jadi, ini mungkin ini tadi ya udah sampai ke masalah-masalah kita. Walaupun tadi kita punya banyak kelebihan. Ini yang mungkin kenapa saya harus ikut coaching ini. Karena nanti harus punya itu ya, bisa menyampaikan ke guru-guru. Walaupun saya sudah menyampaikan ke mereka bahwa kita ini sekolah swasta, kalau kita tidak punya kualitas, kita tidak punya nilai jual, ya nggak ada yang bisa kita, masyarakat nggak akan ada yang mau ke sekolah kita. Tapi ternyata mungkin ada masanya juga, mereka itu ada ngedropnya juga, sehingga akhirnya sampai hari ini begitu. Cuman saya pikir kan nggak boleh ngedrop terlalu lama ya. Nggak boleh Ya, terlalu lama. terjun nanti kalau terlalu lama. Iya, makanya kalau sekolah swasta kan nggak boleh begitu. Maka saya pikir dikelola secara bisnis kan memang begitu ya. Harus selalu cari ide-ide yang terbaru yang itu relevan dengan pendidikan. Karena memang dari awal saya seringkali begini sampaikan, kita nggak boleh seperti Ashabul Kahfi ya. Kita menyampaikan sesuatu yang sudah usang, yang kemudian ketika anak didik kita keluar, itu sudah nggak dipakai lagi ilmunya, sudah nggak berlaku lagi di dunia nyata gitu ya. Maka kemudian saya minta guru itu semuanya harus belajar terus, harus belajar terus. Nah, itu mungkin mereka mungkin ada, kok sama Pak Muhajir ini capek bener ya. Nah, mungkin sekarang karena saya sudah pergi, mungkin mereka merasa ini waktunya istirahat kali. Kacau. Saya kira itu mungkin nanti yang perlu di-sharing ya, gimana caranya biar tim ini solid, kuat semuanya, dan selalu siap, dan baterainya full terus gitu paling. Nah, ini mungkin nanti yang mungkin dari coach yang bisa memberikan masukan-masukan ini deh. Karena coach, saya sudah memberikan stimulasi dengan misalnya ada honor tertentu nih, ada gift tertentu untuk mereka yang begini, tapi ternyata ya itu harus begitu terus, kan lama-lama duit kita habis juga. Oke, saya kira itu dulu sharingnya. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sharingkan nih, banyak hal. Saya kira itu dulu nih. Terima kasih dan suka nanti kalau bisa mendengarkan sharing yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dari sisi ini kalau kita lihat dari lingkaran-lingkaran hijau yang tadi Dr. Agung sebut, yang dialami Pak Muhajir ini ada satu di soal manajemen, di soal komunikasi, ya itu ada di beberapa tempat itu. Termasuk bagaimana mengembangkan orang. Tadi dikatakan seorang guru harus belajar terus. Nah, ada banyak yang merasa kalau pas tidak ada tekanan dari pimpinan dalam arti tertentu lalu kesempatan untuk istirahat. Padahal tidak tahu bahwa uang itu harus keluar terus. Gitu. Biaya harus keluar terus. Gitu. Berhenti bekerja lah, stop uangnya masuk tapi biaya keluar terus. Gitu. Itu yang seringkali menjadi problematika. Yes, oke. Apakah kita lanjut atau ke Dr. Agung lagi dulu? Silakan. Ada yang mau di-sharingkan Bapak Ibu sekalian atau boleh saya review sebentar Coach Soto ya dari gambaran tadi. Silakan Dr. Agung. Bapak Ibu sekalian, yang tadi itu namanya SBM, Smart Business Map, itu dikreasikan oleh Pak Budi Isman kalau Bapak Ibu mengetahui gitu, dan kami menggunakan metode itu di awal pandemi ya Coach Soto ya, di awal pandemi ya. Di awal pandemi itu jadi kemudian kami memberikan mentoring, coaching gitu ke sekolah-sekolah, dan kami dampingi mereka untuk menyusun ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi SBM ini dengan 3 lingkaran ini semacam ini. Kalau Bapak Ibu mungkin secara mudahnya, kalau karena saya dokter ya, ini ada general check up dari sebuah suatu sekolah gitu. Ini yang mengalami Suster Susana itu waktu saya ingat dulu saya sama Coach Hari yang dampingi Suster Susana gitu ya. Kami diskusi panjang lebar. Jadi itu general check up.
Kita mulai dari awal sampai kemudian akhir. Itu maka keseluruhan sekolah itu terpetakan, mapping. Kita melakukan mapping kepada sekolah itu. Sehingga kemudian tidak lagi parsial. Tidak parsial. Tadi kayak Pak Muhajir cerita, oh ya kami ini teknologinya oke gitu ya. Tapi ternyata di SDM-nya kurang gitu. Jadi semuanya akan jadi muncul gitu. Jadi kita melihat dari helikopter view Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemudian kita boleh ini ada 12 pertanyaan terbagi atas 3 area. Flying fit, market landscape, sama operational profitability. Dan ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Ini reviewnya. Jadi check up-nya apa gitu ya. Nomor 1 tadi sudah kita bahas ya. Playing field-nya itu berarti visi misi sekolah Anda kayak apa gitu kan. Apakah masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi Pak Mbak juga menyampaikan ya jangan-jangan nanti setelah selesai usang gitu ya. Ini ya, apakah problemnya, siapa yang punya problem, dan apa yang solusi yang Anda tawarkan. Itu nomor 1. Kemudian area yang kedua, Bapak sekalian, itu adalah market landscape. Itu berarti kita membahas tentang market Anda. Berapa besar market Anda sekarang? Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bisnis Anda? Itu pertanyaan nomor 5. Gitu ya. Mungkin alumni, kemudian pemerintah, mungkin siapa saja yang mempengaruhi, atau mungkin sekolah-sekolah yang mengumpan atau feeder yang memberi. Jadi kalau misalnya sekolah Anda SMA, mungkin SMP sekitar Anda, faktor-faktor yang mempengaruhi. Terus nomor 6, ini termasuk branding tadi. Pak Mutakin ya tadi yang ngobrolin branding ya. Why people choose you? Kenapa orang-orang memilih sekolah Anda? Gitu ya. Itu perlu kita cari jawabannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang-orang memilih ke sekolah saya gitu, nggak sekolah yang lain? Terus bagaimana how do you sell your product? Bagaimana Anda menjual produk sekolah Anda itu? Artinya bagaimana Anda menjual pendidikan di sekolah Anda itu? Bagaimana caranya? Bagaimana orang tahu tentang Anda? Itu ya, bagaimana caranya. Terus nomor 8, bagaimana Anda tetap menjaga customer Anda. Customer Anda berarti murid-murid Anda ya. Bagaimana Anda menjaga mereka, tetap menjaga mereka. Termasuk orang tuanya, bagaimana itu yang akan dibahas pada area kedua Bapak Ibu sekalian. Oke, itu tadi yang kedua. Terus kemudian yang nomor 3 nih, kok nomor 2. Ini yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah area profitabilitas. Ini area di dalam diri sekolah Anda, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Anda bisa meningkatkan revenue Anda, profit Anda? Bagaimana cara Anda meningkatkan profit Anda? Terus bagaimana Anda bisa mengelola pengeluaran Anda? Terus yang 11, apa sih sumber daya utama? Core-nya sekolah Anda itu apa? Sumber daya utama yang perlu Anda miliki, yang perlu Anda maintain, yang perlu Anda jaga itu apa? Dan ini yang nomor 12. Bagaimana Anda membangun tim di sekolah Anda? Maka dari ke-12 pertanyaan ini, general check-up-nya sudah dilakukan. Begitu ya, general check-up-nya sudah dilakukan, sehingga kemudian kita tahu pada bagian mana yang kemudian perlu diperbaiki. Gitu ya. Kalau memang kita di SDM-nya, ya berarti kita perlu melakukan sesuatu di area SDM-nya. Kalau yang perlu diperbaiki itu di area marketnya, ya mungkin kita perlu survei market lebih detail lagi. Kalau yang perlu diperbaiki itu misalnya tentang revenue, ya mungkin kita bahas tentang revenue-nya. Maka kemudian semata-mata sekolah tidak hanya membahas membahas prestasi sekolah gitu ya, berapa nilai Anda, berapa lulusan Anda, kemudian berapa orang lulus olimpiade, ya itu penting, itu matter gitu ya, itu matter. Tapi apakah kesemuanya sudah oke gitu ya? Jangan hanya kita fokus ke sana, ternyata yang lain-lainnya masih ada sesuatu yang perlu disampaikan gitu ya. Nah, ini kalau nanti sebentar lagi mungkin Suster Susana boleh cerita ya, apa yang terjadi ya waktu itu ya? Wah, apa yang terjadi waktu itu gitu ya. Suster Susana itu waktu itu kepala sekolah SMA waktu itu gitu ya di Bandung gitu. Dan kebetulan sekolahnya itu menjadi pilot project pertama gitu ya, sehingga kemudian jawaban-jawabannya itu banyak yang yang banyak di model sekolah-sekolah lain. Saya lihat, ya ampun, ini saya membantu di daerah Sumatera Utara terpencil aja, ini kan kayaknya jawabannya Trinitas. Gitu. Oke, Suster sana boleh cerita lah, Suster. Apa sih dampaknya dari waktu itu? Suster sana boleh. Coach Suster Susana, sekarang kepala SMP Santo Yosef Jakarta Utara. Iya, silakan. Ya, Coach, terima kasih. Berawal sebenarnya dari tahun 2021 ya, Coach ya. Betul. 2021 terus lanjut 2022 itu ya karena keprihatinan waktu itu. Ketika pandemi siswa kan turun.
siswa turun, tapi gimana caranya supaya sekolah ini tetap ada, tetap jalan sambil mengikuti apa sih sebenarnya yang diingini oleh orang tua. Kami berangkatnya dari situ, mencari apa yang menjadi permasalahan orang tua yang harus kami tangkap. Maka ada tawaran dari para coach ini waktu itu kami langsung daftar dan dengan semangat tim itu ya, tim dari TK, SD, SMP, SMA sampai yayasan itu semangat banget pokoknya, turun semua itu. Kemudian kami ikut seminarnya, kemudian ikut coachingnya. Jadi waktu itu yang mendampingi kami Coach Dr. Agung ini sama Coach Haris Xiao. Waktu itu yang mendampingi. Nah, setelah kami memetakan memang ada 17 pertanyaan, ini ya 17 atau berapa pertanyaannya waktu itu ya. Sampai di akhir itu sampai digital support gitu ya, sampai situ ya 17. Ada 17 pertanyaan yang harus digali lewat angket Bapak dan Ibu. Jadi kita nyebar angket tidak cukup satu kali. Lalu merumuskan angket berdasarkan tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan Dr. Agung itu. Kemudian 3 kali kalau nggak salah kami ini kan angket gitu. Awalnya perjenjang dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian sendiri-sendiri, habis itu bareng lagi. Terus akhirnya dirangkum. Nah, rangkumannya jadi yang namanya snapshot ya, Coach ya. Jadi snapshot itu sudah dibuat. Nah, ketika itu sudah dibuat, kita tahu apa yang harus dilakukan, dari mana kita mulai. Memang yang tadi unique selling atau VP, value proposition itu ya, itu sudah dirumuskan. Kalau di kami tahun 2015 itu sudah merumuskan itu. Juga didampingi Bapak siapa itu dari SBM, Business Model Canvas ya, BMC. BMC itu yang membantu kami untuk merumuskan unique selling itu. Nah, kami ketika membuat SBM ini itu agak mudah gitu karena sudah punya dasar, apalagi didampingi, di mentoring gitu. Tiap kali kita ketemu lama-lama, waduh capek juga ya gitu. Tapi ya tetap semangat seperti itu. Nah, buahnya Bapak dan Ibu, buahnya jadi tahu apa yang harus kita tanggapi. Tidak semua kita harus tanggapi, kita harus jelas. Punya apa ya? Ya, keyakinan bahwa memang ini yang perlu kita tangkap gitu. Misalnya kalau di tempat kami waktu itu di Bandung, ya siswa-siswi atau orang tua yang memiliki siswa-siswi yang penghasilannya di bawah 20 juta ke bawah. 20 juta menengah ke bawah. Itu market kami secara ekonomi. Dan mereka yang ada di paling besar seputaran kota Bandung, Cimahi, Kopo, waktu itu yang besar. Lalu apa yang menjadi kekasan mereka memang kami cari, pakai angket lagi. Nah, dampaknya memang cukup luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi pelan-pelan itu jumlah siswa itu meningkat. Kami ngambil VP-nya itu School of Future Choice. Choice itu karakter kami. Technopreneur. Jadi yang jadi intinya adalah choice technopreneur. Nah, ini yang mau kami jual. Choice karena karakter memang diangket itu yang paling kuat dibutuhkan oleh orang tua siswa dengan situasi pandemi waktu itu. Lalu technopreneur itu ya karena pandemi juga, jadi teknologi ini lagi booming-boomingnya. Nah, itu berbuah sampai sekarang, puji Tuhan. Ini masih berkembang Bapak dan Ibu. Di tempat baru saya baru merumuskan angket-angket Bapak dan Ibu menyesuaikan. Asik. Ini akan tetap di otak ya Coach ya. Jadi, maksudnya modelnya itu akan tetap dipakai. Makasih Coach. Terima kasih Coach Susan gitu ya. Dulu di coaching, sekarang sudah bisa mengcoaching kayaknya Coach Susan ya. Mana-mana saja. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu memang perlu tidak dijawab based on asumsi gitu ya. Coaching kan nggak boleh berasumsi, nggak boleh. Kayaknya market kita ini deh di sekitar itu, enggak gitu ya. Seperti Coach Susan itu dia ya edarkan angket betul gitu. Jadi kita based on data gitu, berdasarkan data dari pertanyaan-pertanyaan tadi dirangkum berdasarkan data, dan dari data itu juga kemudian kita bisa merumuskan betul-betul apa yang menjadi concern kita di sana. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tadi
versinya, yang di sini ada 12 suster, yang punya suster itu 17 kalau nggak salah. 17 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir, ya, kemudian jadi tahapannya bagaimana supaya bisa merumuskan ini gitu ya. Tentunya tidak bisa dilakukan berdasarkan berdasarkan kita webinar semacam ini, kemudian masing-masing menjawab sendiri-sendiri gitu ya. Nampaknya tidak akan menjadi seperti efektif itu. Nah, tahapannya adalah Bapak Ibu, ini yang kami lakukan dulu dengan Coach Susan itu adalah pertama kita perlu tim meeting. Ini tahapannya. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5 tahapan. Yang pertama kita perlu tim meeting Bapak Ibu sekalian. Tim meeting itu siapa? Tim meeting itu adalah para pengambil keputusan di sekolah Anda nanti bersama dengan tim MCI. Kita perlu ngobrol gitu lewat Zoom gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa memetakan sebenarnya kebutuhan Anda seperti apa, gitu alur prosesnya gitu ya. Kemudian setelah tim meetingnya selesai, gitu, kita lanjut dengan workshop Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya paparkan sekilas tadi, lingkaran itu waktu itu butuh 2 hari Bapak Ibu sekalian untuk mendetailkan langkah demi langkah apa yang harus dilakukan, termasuk membuat angket, kemudian menjawab setiap pertanyaan. Itu kita mulai dengan workshop dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya pemikiran kita sama. Saya ingat itu kalau nggak salah di salah satu sekolah yang kami dampingi itu, karena kepala sekolahnya tidak ikut workshop begitu, sehingga ide bahwa sekolah itu perlu dikelola layaknya bisnis itu dia menolak gitu. Nggak boleh coach, sekolah itu dikelola bisnis itu nggak boleh gitu ya. Wah, saya jadi agak bingung nih, tugasnya ini mendampingi menjalankan ini kok kepala sekolahnya yang menolak gitu. Nggak boleh dijalankan seperti itu. Nah, jadi kita mulai dulu dengan workshop. Jadi workshop itu kemudian akan lebih jelas gitu ya. Tadi itu langkah demi langkah, 3 area itu kita petakan. Pertanyaan demi pertanyaan itu maksudnya apa? Kalau belum jelas diklarifikasi, gitu ya. Para coach ini kan udah tahu ya. Kalau nggak jelas diklarifikasi, kemudian kita feedback lagi, klarifikasi, sehingga clear apa yang harus dilakukan. Sehingga kemudian semua pertanyaan itu sudah tahu maksudnya, tinggal kemudian dicari jawabannya. Setelah Bapak Ibu sekalian, setelah selesai selesai workshop, gitu ya, maka yang dilakukan adalah mapping Bapak Ibu sekalian. Jadi sekolah tadi melakukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi melakukan mapping kondisi sekolah Anda saat ini seperti apa. Termasuk juga bagaimana tentang SDM Anda, kemudian bagaimana tentang USP Anda, unique selling proposition Anda, apa yang menjadi keunggulan sekolah Anda apa gitu. Unggulannya apa, yang ada promo keluar apa, itu bagian dari mapping gitu Bapak Ibu sekalian. Mapping di 3 area tadi. Nah, setelah mapping, Bapak Ibu sekalian baru kemudian dilakukan proses coaching dan mentoring. Ya, proses coachingnya apa? Ya, grup coaching Bapak Ibu sekalian. Grup coaching itu artinya coach kami, gitu, 1 orang atau 2 orang coach akan mendampingi tim sekolah Anda. Gitu. Apa yang dibahas dalam coaching itu? Ya semua tadi area pertanyaan Anda tadi, gitu ya, yang sudah di mapping tadi. Gitu. Maka para coach akan memperjelas, mendetailkan, gitu ya. Kemudian menanyakan langkah-langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan. Itu di dalam proses pendampingan. Dan itu bisa beberapa kali, Bapak Ibu sekalian. Beberapa kali. Nah, setelah selesai, maka kata Coach Susana tadi, maka kemudian semua pertanyaan itu menjadi sebuah snapshot namanya. Snapshot itu adalah sebuah gambaran kondisi sekolah Anda sekarang, gitu ya. Based on data, based on hasil kerja tim, hasil dari sesi coaching tadi, ini rumusan ini. Dan itu sudah bisa menjadi renstra Anda, bisa menjadi strategi Anda untuk kemudian dilaksanakan eksekusinya gitu. Nah, itu nanti didampingi pada tahapan yang terakhir ini, ya, tahapan implementasi. Jadi kalau sudah, jadi misalnya kayaknya kami lemah di PPDB nih, misalnya gitu ya. Oke, berarti apa rencana Anda untuk PPDB-nya apa? Bagaimana cara promosi Anda? Kemana Anda akan promosi? Siapa target market Anda? Berapa lama Anda akan promosi? Itu kemudian didetailkan sehingga Anda punya rencana aksi. Maka kalau caranya generalnya check up-nya seperti ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pemimpin yayasan sekalian, maka kita tahu bagian mana yang perlu kita improve. Begitu ya. Bagaimana yang perlu kita improve, bagian mana yang sudah oke, sudah berjalan, bagian mana yang perlu kita perbaiki, kita tahu. Itu sama seperti kalau kita general check up tuh, misalkan, wah semuanya kayaknya sehat bugar gitu ya, tensi bagus, kolesterolnya bagus, asam uratnya tinggi gitu ya. Ya sudah, kita treatment asam urat kan gitu kan. Nggak perlu setiap saat itu harus
tidak makan kolesterol terus kan, ya kolesterolnya sudah normal kok. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sering terjadi, yang saya pribadi alami adalah parsial gitu Bapak Ibu sekalian. Ini tolong dong ini murid-murid kami tolong ya mau ujian, tolong dimotivasi supaya semangat lulus ujian gitu ya. Oke. Nah, yang lainnya bagaimana ini ya? Oh, selanjutnya ini guru-guru tolong dimotivasi. Iya, oke. Lalu yang lainnya bagaimana gitu. Nah, dengan peta ini kita tahu Bapak Ibu sekalian. Yang perlu diimprove bagian mana, nanti kita akan tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi petanya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Mungkin demikian dulu Coach Tistoto. Kalau ada diskusi lebih lanjut, nih waktunya tinggal 40, silakan. Baik, terima kasih. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang sudah ditanyakan atau klarifikasi atau tambahan sharingnya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini datang juga dari Manado. Coach Rini, selamat datang. Terima kasih. Bu Ica, kemudian siapa lagi? Pak Suwandi, Bu Erni, kemudian Bu Sainaf. Oke. Pak Husni ada yang mau disampaikan? Atau Pak Mutakin dari sekolah? Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, buka mic langsung. Kayaknya berdekatan apa? Enggak kan di rumah masing-masing kan ini ya? Silakan, silakan. Oke. Belum? Coach Sugi ada komentar, Coach mendengar tadi, Coach. Gimana pengalaman Coach Sugi mengelola sekolah? Silakan. Ini kepala sekolah yang sudah ulik-ulikan, kepala sekolah apa namanya? Sekolah percontohan atau apa, kemudian nanti biar beliau sharing. Ada kemudian dipindah ke sekolah yang berikutnya, masih punya yayasan sendiri mengelola sekolah. Gimana, Coach, mendengar penjelasan sharing Dr. Agung tadi, Coach Sugi? Yes. Terima kasih Coach waktunya. Luar biasa Coach. Tidak ada kata rugi siang hari ini. Ternyata jadi nggak ngantuk Coach. Satu poin. Terima kasih Master di siang hari ini mempertemukan saya dengan beberapa orang-orang hebat, salah satunya dari Sintang. Kemudian tadi saya juga terpantik dengan Suster, ternyata ada sesuatu yang tersimpan, yang ini menjadi penasaran saya, harus belajar dengan Suster kan gitu. Kalau saya sekarang di SMA Coach, betul beda dengan SMK. Kalau tadi saudara saya yang di Tegal ya, Tegal tadi ya Pak Husni atau Pak siapa tadi yang di Tegal, Brebes atau Tegal tadi. SMK dengan SMA beda, marketnya beda. Kalau SMK jelas menengah lemah lembut sebetulnya. Menengah lemah lembut artinya secara ekonomi. Karena lulus kerja. Itu yang terjadi. Tetapi yang terjadi di luar setelah lulus nggak kerja. Karena apa? Ya, yang disiapkan nggak ada. Artinya pemerintah tidak siap dengan lulusan SMK. Dan ini sudah, saya ingat betul kata Prof saya itu tahun 2011. Lah Anda di SMK, ya mencetak pengangguran saja kamu Mas gitu. Saya baru sadar sekarang gitu. Kenapa? Ya tidak berimbang antara lulusan SMK dengan persiapan pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan. Sehingga 4 tahun yang lalu saya masih tetap di SMK dan Dirjen Vokasinya merubah total itu, merubah pola SMK-nya dengan cara begini. Bagaimana anak-anak SMK juga punya daya juang belajar. Artinya tidak hanya bekerja saja, tapi melanjutkan kuliah dan juga menciptakan sebuah lapangan pekerjaan atau wirausaha. Ini bicara SMK, melengkapi dari yang dari Tegal tadi. Nah, ini tantangan yang terberat adalah SMA. Saya ini SMA yang beda dengan mungkin Pak Muhajir. Kalau Pak Muhajir mungkin betul fokus di komunitas Islam misalkan. Lah saya itu nasional. Nasional itu musuhnya yang negeri. Saya anggap musuh, iya. Musuh apa? Kalau dulu itu katanya negeri swasta, satu atap, satu hal. Ternyata enggak juga. Nah, ini saya bicara orang swasta, bicaranya seperti ini. Jadi kalau di sini ada orang negeri, ya mohon maaf. Ini padahal guru sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada guru negeri, tidak ada guru swasta sebetulnya. Tetapi guru ini adalah anak-anak pemerintah yang betul-betul untuk menciptakan
menyiapkan anak-anak generasi emas 2045. Hanya yang terjadi, Coach, betul, bagaimana SMA, ini saya bicara SMK saja, walaupun saya juga punya PAUD, dan ini juga mau ke LPK begitu. Bicara SMA ini tantangannya berat, Coach. Maka betul tadi Coach Suster Susana ini punya sesuatu, ada BMC ditambah dengan 12 pertanyaan ini tadi, itu menjadikan bahan saya penasaran untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dari 17 atau kalau 12 pertanyaan tadi kan oke, jelas. BMC oke, ada 9 pertanyaan juga kalau BMC itu. Nah, seperti apa pola yang pernah dilakukan Coach Susana yang sudah betul didampingi oleh Coach Agung atau mungkin Coach Toto sendiri, dan sekarang kelihatannya ditinggal Bandung ditinggal oleh Coach Susana, kelihatannya sudah jalan. Ini keren sekali, bisa menjadi sebuah piloting begitu untuk teman-teman yang kondisi saat ini mencari siswa itu begitu sulit atau marketnya itu agak sulit. Bagi saya ini sebuah keberuntungan hari ini bisa hadir dan bisa menikmati sharing dari Bapak Ibu yang luar biasa. Ada ketua yayasan juga, ada pengelola, ada juga kepala sekolah. Terima kasih, Coach. Saya tadi tetap menyimak dan mencatat dan tertarik langsung dengan Coach Susana untuk berbagi. Terima kasih, Coach Sugi. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Alam. Apa, Bapak atau Ibu? Boleh dong, Pak, buka video menyuarakan apa yang tidak disampaikan? Halo? Halo, Pak Alam atau Ibu Alam? Oke. Karena tidak menyahut, maka tidak perlu direspon kalau begitu. Baik. Ada lagi yang lain? Oke. Tidak ada? Perlu yang lain? Silakan. Oke. Coach Rini ada mau disampaikan? Baik, terima kasih, Coach Isto. Teman-teman ini dari Manado, teman-teman. Beliau ini dari Manado. Ya. Ya, terima kasih saya Coach Agung itu share link untuk kegiatan ini, dan saya rasa penting sekali. Nah, sebenarnya saya bukan kepala sekolah, tapi untuk 3 tahun terakhir ini saya cukup dilibatkan di program-program pengembangan guru, termasuk di sekolah. Nah, tadi menyinggung soal sekolah swasta, sekolah negeri, saya di sekolah negeri. Dan sebenarnya untuk sekolah negeri ini pada umumnya menang saja karena kadang tidak terlalu peduli dengan berapa jumlah siswa yang masuk. Jadi karena kan tidak terlalu berpengaruh mungkin dibandingkan dengan perjuangan di sekolah swasta. Tetapi pada sekarang ini mulai regulasi-regulasi dari pemerintah bahwa mau sekolah swasta atau sekolah negeri itu harus mengembangkan diri. Termasuk tadi ya yang kemudian apalagi SMK Pusat Keunggulan ya, termasuk sekolah kami, dan itu saya melihat sebenarnya yang situasi seperti yang disampaikan oleh Coach Agung tadi itu sudah semestinya juga dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri, melakukan check up, karena yang menjadi ukuran kualitas sekolah termasuk sekolah negeri itu bukan saja dari tadi itu jumlah siswa saja, tapi sebenarnya output peserta didik itu kemana setelah itu, berapa banyak yang terserap di dunia kerja, berapa banyak kemudian yang melanjutkan studi, dan itu masih agak kurang. Nah, kesadaran ini sebenarnya untuk di sekolah-sekolah negeri sendiri masih kurang, padahal program yang ditawarkan oleh MCI ini bagi saya itu penting. Nah, sayang sekali saya bukan kepala sekolah, tetapi mungkin dalam beberapa pekan depan saya akan ke Jakarta, Coach, untuk kegiatan pengembangan sebenarnya untuk Perdirjen 2626. Itu semua bicara tentang pengembangan kompetensi guru. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari program-program seperti ini. Dan mungkin ini kalau misalkan lebih tersosialisasi lagi, mungkin bisa juga sebenarnya jadi lembaga yang untuk pemerintah bisa dijadikan mitra pembangunan sebagai salah satu support system dari kurikulum merdeka yang belum banyak area ini belum banyak tergodok sebenarnya, padahal dari untuk kurikulum merdeka ada 6 support sistemnya kan, jadi termasuk PMM dan lain-lain, termasuk mitra pembangunan. Nah, jadi senang sekali sebenarnya bisa berada di grup ini. Saya terlambat tadi, tapi
semoga dalam pertemuan-pertemuan guru sebentar mungkin bisa juga menyampaikan apa ya, seperti program yang ditawarkan oleh GCI untuk coaching for schools gitu. Karena saya sendiri melihat belum lama ada kegiatan sebenarnya coaching fasilitator untuk sekolah penggerak. Tapi saya kurang yakin sebenarnya itu dari mana narasumbernya. Saya hanya lihat saja dan sayang sekali kalau kegiatan yang besar itu sebenarnya tidak melibatkan coach profesional itu coach. Terima kasih. Terima kasih Coach Rini yang sedang bingung mau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sih. Oke, Bu Rini terima kasih banyak untuk gambarannya. Ini mewakili sekolah negeri yang juga ternyata ya check up itu masih tetap diperlukan karena hanya tidak tahu siapa yang paling berwenang. Kalau di sana pasti dipertanyakan kredibilitas check up-nya ya. Itu dia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah akan menjelang di akhir dari kegiatan kita. Maka baik kita dengarkan Dr. Agung. Setelah ini lalu apa yang bisa kita lakukan jika Anda memerlukan kelanjutannya? Dr. Agung atau saya? Oke, boleh dua-duanya sih Coach, nanti kalau saya kurang lengkap Coach bisa nambah. Silakan Dr. Agung. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita diskusi awal Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana masyarakat Coach Indonesia mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya diskusi tadi banyak seperti Coach itu sampaikan, kami banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian, dari Pak Muhajir, dari Coach Sugi, dari Bu Hamidah, dari Bu Wadina, Coach Susana, Coach Rini, Pak Gusni, Pak Mutakin, dan siapapun yang sudah hadir tadi dan menyumbang saran dan pendapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ingin melayani secara semuanya gitu ya. Semuanya kita layani, kita pertemuan semacam ini setiap minggu untuk membahas gitu ya. Tapi rasanya tidak akan efektif Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena setiap sekolah itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda, betul ya. Jadi kalau kemudian kita sama-sama berjalan membahas misalnya seperti yang Susana yang dulu kami lakukan bahwa oke, nomor satu apa gitu ya, problemnya apa, kemudian dari banyak sekolah, rasanya itu tidak efektif. Kenapa? Karena kita bukan tim yang Anda bukan dari satu tim yang sama yang punya tujuan yang sama. Maka akan lebih mudah jika itu dilakukan oleh tim yang sama. Begitu ya. Jadi dari MCI akan memfasilitasi tim Anda, tim dari sekolah Anda, kita membahas ya hanya untuk sekolah Anda. Gitu. Jadi private hanya untuk sekolah Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sekolah ini MCI memiliki beberapa program. Gitu ya. Program yang pertama adalah coaching for school ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita akan membedah melalui program training, kemudian sebentar ya. Minta tolong mudah. Kita akan melakukan proses ini Bapak Ibu sekalian, pelan demi bertahap. Ini programnya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Kita mulai dari meeting kami dengan tim Anda gitu ya. Kami dengan meeting, kemudian selanjutnya kita adakan workshop, kemudian Anda melakukan mapping, dan setelah mappingnya sudah dirasa cukup, maka kemudian kita akan melakukan coaching gitu kan, pendampingan proses dari hasil mapping Anda gitu kan. Dan nanti setelah itu bagaimana implementasinya, bagaimana rencana kerjanya, nanti kami akan bantu untuk Anda gitu ya. Itu yang bisa kami lakukan untuk melanjutkan program yang ini gitu. Sementara kita masih akan bertemu di pertemuan mendatang untuk diskusi-diskusi yang lain. Terus yang lainnya Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang merasa kayaknya dari beberapa pertanyaan, beberapa form yang muncul itu beberapa kesulitan soal leadership gitu ya, leadership dan komunikasi. Kami memiliki kelasnya Bapak Ibu sekalian. Kelasnya itu adalah coaching for leaders. Coaching for leaders itu kelasnya offline Bapak Ibu sekalian, akan diselenggarakan di Jogja pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus Bapak Ibu. Bapak Ibu juga berminat nanti bisa mengikuti kelas itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ini punya program yang sebagian di sini yang sudah menjadi coach gitu ya. Kami punya program untuk para guru-guru bisa menjadi seorang coach profesional begitu. Programnya itu panjang 7 bulan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan itu menjadi kendala di beberapa guru, kok lama gitu kan. Nggak ada kayak yang program yang lebih pendek gitu. Nah, kami kemudian menemukan gitu. Oh iya ya, kita bisa kah sebenarnya program yang pendek itu. Jadi kami punya program namanya Teachers Coach Bapak Ibu sekalian. Jadi guru nanti akan menjadi seorang coach gitu ya. Programnya ini hanya satu hari training, bisa offline, bisa online.
kemudian dilanjutkan pendampingan kurang lebih 30 hari. Nah, selesai 30 hari ini, maka guru-guru Anda sudah bisa melakukan coaching, Bapak Ibu sekalian. Tentunya tidak se-expert para coach profesional begitu ya, tetapi lumayan Bapak Ibu, murid coach-coach Anda gitu ya, guru-guru Anda atau bahkan Anda sendiri bisa kemudian melakukan coaching kepada orang lain. Itu bagi yang berminat tentang coaching. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, kami tidak tahu Bapak Ibu berminat yang mana gitu, tetapi kalau berkenan mau menjadi partner kami, menjadi mitranya MCI gitu ya, kita bisa diskusi nanti biar admin kami menghubungi Bapak Ibu sekalian sehingga kami bisa berbicara apa sih kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, linknya akan saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya bagikan link di kolom chat bagi Bapak Ibu yang berminat untuk kemudian menindaklanjuti menindaklanjuti obrolan kita gitu ya. Nanti bisa mengisi link tersebut, nanti biarkan admin kami membantu untuk menjadwalkan pertemuan antara kami dengan timnya Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Linknya sudah ada ya di kolom ya. Oke, nanti boleh diklik dan boleh diisi. Demikian dari saya, Coach Toto, mungkin ada tambahan dari Coach Toto. Terima kasih, Coach Agung. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi tentang hal ini, maka butuh ngisi link, kemudian nanti akan ketahuan yang memerlukan diskusi lebih lanjut untuk sekolah atau yayasan. Yang kedua, jika kepala sekolahnya merasa perlu peningkatan kompetensi soft skill terkait dengan leadership dan komunikasi, di sini ada 2 orang yang expertnya, yaitu Coach Sutoro dan Coach Sugi. Itu Bapak Ibu ada pertemuan offline-nya, akan ada di Jogja. Kemudian yang guru tadi, teman-teman yang dari GCIE, pastikan dengar baik-baik, ini bisa diselenggarakan oleh sekolah. Jadi tidak harus ngumpul di MCI. Tapi sekolah bekerja sama dengan MCI, menyelenggarakan Teachers Coach namanya. Program 30 JP. Teachers Coach 30 JP dengan 1 kali pertemuan online Bapak Ibu sekalian, online. Dan kemudian ada latihan yang diberi kesempatan sebulan melakukan serentetan latihan coaching sehingga mencapai jam terbang coaching, sehingga nanti di akhir ada 2 kali mentoring, di akhir nanti bisa dinyatakan sebagai orang yang mampu mengoperasionalkan sesi coaching. Jadi bukan coach profesional, tetapi ini kayaknya lebih tinggi sedikit dari Tirta ya. Kalau Tirta itu hanya 2 sesi, kalau ini betul-betul di mentor untuk bisa nge-coach. Nah, ini sekolah bisa menyelenggarakan sejumlah guru di sekolah, kemudian hanya sekali pertemuan online, lalu dibimbing selama sebulan untuk diberi kesempatan saling coaching dan nge-coach, praktek coaching untuk mendapatkan sertifikat coach, teacher coach, guru coach. Bukan guru coach profesional ya, hanya guru coach. Lalu apa efeknya adalah, maka guru yang bersangkutan akan mampu mengajar dengan rasa coaching, lalu mampu mengoperasionalkan coach seperti yang diharapkan oleh Dignas dengan Tirta, tetapi kita menggunakan model yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, itu sungguh harapannya membantu sekolah untuk punya lebih banyak coach di sekolah. Coach ini Manado tidak soal coach ini. Sekolah negeri pun tidak soal. Jadi satu sekolah bisa belajar coach dengan hanya 1 kali pertemuan dan pembimbingan selama 1 bulan, Coach Rini. Ini boleh juga nanti jika berminat Anda ingin melakukan itu, silakan dipilih itu dalam Google Form-nya. Lalu yang sungguh-sungguh pengen menguasai bekal coaching menjadi seorang coach profesional, tadi ada yang terkait dengan bagaimana 7 bulan mentransformasikan dirinya menjadi guru profesional. Di sini ada Coach Sugi, ada Coach Hamida, ada Coach Rini, ada Coach Susan yang mereka sudah alumni. Dan mereka ternyata juga tertarik dengan kegiatan siang hari ini hadir. Terima kasih Coach Susan, Coach Rini, Coach Sugi, dan Coach Hamida. Ya. Kemudian Pak Husni ini kandidat yang akan segera lulus juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang hendak disampaikan? Saya izin menambahkan yang ini, link tadi Bapak Ibu sekalian, link Bitly Sekolah Mitra MC ini mohon tidak disebarluaskan keluar ruang virtual kita Bapak Ibu sekalian, karena nanti kami repot menjelaskan karena mereka tidak paham apa-apa gitu ya, tiba-tiba ya kami ikut gitu ya, nanti ketika ditanya ikut apa, nggak tahu, pokoknya saya ngisi aja supaya dapat sertifikat. Itu sering terjadi Bapak Ibu sekalian, jadi mohon
mohon untuk yang hadir di sini yang dapatkan link ini sudah ini untuk kita saja gitu ya. Jangan sampai disebarkan luas. Bahkan di grup kita pun tidak, di grup Coaching for School pun bagi yang tidak hadir dia tidak berkesempatan untuk mendapatkan link tersebut. Demikian. Itu aja sih contoh yang lainnya. Terima kasih Dr. Agung. Iya. Seringkali Bapak Ibu saking getolnya pengen punya sertifikat apapun Google Form diisi padahal jelas-jelas tidak terkait dengan sertifikat. Nah, nanti kalau sudah ikut teacher's course tadi training itu dapat sertifikat itu 30 JP. Kalau ikut guru coach profesional 200 JP. Kalau yang CLS itu berapa Coach Sugi? Berapa JP? 150 atau berapa JP itu ya? Ada ya? 150 Coach. Oh, mantap. Oke. Coach Sutoro apakah di tempat? Halo Coach Sutoro, apakah di tempat? Oh, nampaknya sedang berkegiatan ya. Kita hendak mengakhiri kegiatan kita. Oke. Nampaknya beliau sedang meninggalkan away from komputer ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan sebuah lontaran diskusi. Semoga membuka pikiran bahwa apa yang Bapak Ibu sedang jalankan itu semua menjadi bagian yang perlu dipikirkan. Kalau Pak Muhajir bertanya untuk biayanya bagaimana, nanti dibicarakan per sekolah. Jadi per sekolah. Jadi nanti setelah ngisi Google Form itu, kemudian kita ada perbincangan, santai saja, karena kami ini komunitas sehingga untuk perbincangan itu tidak ngecas. Kami tidak minta bayaran perbincangan ya Bapak Ibu sekalian. Santai saja, kami berteman, berkeluarga dengan Anda. Kemudian apa yang bisa kita lakukan nanti yang bisa saling berbayar itu kita akan paham. Pasti hanya sepakat sama sepakatnya jika terjadi Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Semoga link tadi tetap hanya pada Anda karena sekali lagi bagi yang mengisi yang tidak tahu nanti akan banyak pertanyaan dan kemudian akan malah menyesatkan. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, terima kasih banyak untuk kehadirannya, terima kasih banyak untuk sudah hadir dan sharing. Coach Susana, Coach Sugi, Pak Muhajir, Pak Mustaqim tadi ya, kemudian Bu Hamidah, Bu Wadinah juga tadi sempat sharing. Bapak Ibu sekalian juga Coach Rini, terima kasih banyak. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan hening sejenak, berterima kasih atas lancar jalannya acara kita, berdoa kepada Sang Maha Kuasa supaya apa yang kita lakukan ini sungguh menjadi barokah dan semakin memuliakan Dia. Berdoa menutup acara kita menurut keimanan masing-masing dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian acara selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan acara dan salam sehat selalu, salam semangat selalu, lancar